hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak ibu lihat ke bawah dulu. Kalau ada sampah, buang pada tempatnya ya nak. Bersih, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doanya terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siap, Krat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabba wa bil islam madinah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman warazukni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu cek absen dulu ya nak. Ya, Bu. Apakah anak ibu hadir semuanya pada pagi hari ini? Hadir, Bu. Baik, beri aplaus untuk anak ibu semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau bernyanyi? Saya, Bu. Baik, sebelum kita bernyanyi, kita nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya nak. Ya, Bu. Nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tema tujuh. 7. Dan minggu-minggu kemarin kita juga sudah belajar tema 6. Tentang apa nak? Cita-cita. Iya, pintar anak-anak ibu. Sekarang kita masuk ke tema 7 tentang keberagaman suku bangsa di negeriku. Subtema 1 tentang keanekaragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran pertama. Baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak ibu dapat memahami keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak ibu dapat memahami pokok pemikiran dan anak-anak ibu dapat mengidentifikasi macam-macam gaya. Baik. Gambar apa ini anak-anak ibu? Gambar-gambar budaya, Bu. Iya, banyak gambar-gambar Budaya. Ada gambar adat Minangkabau, Batak, dan Bali. yang lain-lain. Jadi, pada gambar ini kita bisa melihat beraneka ragam budaya, suku. Ini ibu ada video, kita simak sama-sama ya nak. Ya, Bu. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama di suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Melayu dan suku Bangka. Selanjutnya di suku Budai, suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa. Selanjutnya di Kalimantan ada suku Kayau, ada suku Kapau. Nah, selanjutnya di Sulawesi ada suku Minahasa,
suku Manuju. Suku Bugis. Dan selanjutnya di Papua. Baik, tadi anak-anak ibu sudah melihat video tentang Suku-suku, macam-macam suku. iya macam-macam suku. Suku-suku apa aja tadi yang anak-anak ibu lihat? Suku Minangkabau, Suku. Buda, suku. Jadi tadi anak-anak ibu sudah melihat banyak macam-macam Macam-macam suku. Jadi walaupun kita bermacam-macam suku, tetapi kita tetap satu. Baik, di sini ibu ada teks bacaan. Coba anak-anak ibu baca teks bacaan. Siapa yang mau membaca teks bacaannya? Saya, Bu. Baik, kepada Tika dipersilakan dan kepada teman-teman yang lain menyimak bacaan yang dibacakan Tika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Pernah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam suku Sutasoma karangan Empu Tular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad yang ke-14 dalam suku 10 atau 1,2% penduduk Indonesia. Siap, Bu. Baik, terima kasih kepada Tika. Beri aplaus kepada Tika. Baik, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu memperhatikan teks bacaan yang dibacakan temanya tadi ya. Ya, Bu. Baik, ibu minta kepada anak-anak ibu, kan di dalam teks bacaan itu ada 3 paragraf. Jadi di setiap paragraf itu terdapat pokok pemikiran. Baca teks bacaan. Sekarang ibu mau nanya apa itu pokok pemikiran dari setiap paragraf itu? Kalimat penjelas atau ide gagasan, Bu. Ya, pintar, beri aplaus kepada Tika. Jadi kalimat pokok itu merupakan ide pokok atau kalimat penjelas yang terdapat di setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf itu ada pokok pemikiran. Jadi pokok pemikiran itu biasanya terletak di awal, di tengah dan di akhir kalimat. Baik, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1. Baik, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan teks bacaan yang anak ibu bacakan tadi dan perhatikan pokok pemikiran tiap-tiap paragrafnya ya, Nak. Iya, Bu. Baik, sekarang coba anak-anak ibu kerjakan. Kalau kalau masih ada yang ragu bisa ditanyakan sama ibu ya. Ya, Bu. Baik, apakah anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan? Saya, Bu. Baik, kelompok 1 maju ke depan. Paragraf pertama yaitu pokok pikiran gagasan utama. Program pertama yaitu Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda tetapi tetap satu. Ya, pintar kepada Tika. Baik, yang paragraf yang keduanya. Pokok pikiran gagasan utama pada paragraf kedua yaitu suku bangsa terbesar adalah suku bangsa Jawa yang meliputi 42% dari penduduk Indonesia. Dan paragraf ketiganya, pokok pikiran gagasan utama paragraf ketiga yaitu suku Jawa merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa asing, Tegar, Semin, dan negara lain. Baik, terima kasih kepada Tika. Beri aplaus untuk Tika. Baik, di sini ibu ada gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan ya, Nak. Ya, Bu. Di sini ada gambar ada bendi, ada pedati sapi dan pedati kerbau. Di sini ibu ada
pertanyaan kepada anak ibu. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Coba anak ibu perhatikan saat kuda menarik bendi, apa yang terjadi? Kalau bisa ibu kasih hadiah. Siapa bisa? Benda ikut bergerak mengikuti arah kemana kaki kuda berjalan, Bu. Iya, pintar. Tika beri hapus kepada bendi itu juga akan bergerak. Ini hadiah untuk Tika. Kasih, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Coba nenek ibu perhatikan lagi. Coba nenek ibu perhatikan kembali. Kerbau dan sapi menarik pedati, apa yang terjadi? Pedati tersebut akan bergerak sesuai arah kerbau, Bu. Ya, pintar. Tika beri hapus kepada Tika. Ini hadiah untuk Tika. Jadi saat kerbau dan kuda dan sapi menarik bendi dan pedatinya, jadi benda itu akan bergerak dan berpindah tempat. Itu dia menggunakan Gaya. Jadi gaya itu apa, nak? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, pintar. Kepada Tika beri hapus. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Jadi juga diajarkan dalam Islam, apabila kita bisa merubah suatu gaya hidup kita, itu harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-A'raf yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kecuali Dia merubahnya sendiri. Itu janji Allah. Begitu juga dengan gaya. Apabila kita melakukan gaya, itu ada tarikan dan dorongan. Baik, di sini ada macam-macam gaya apa saja, anak-anak ibu? Gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik. Itu Baik. Bu. Jadi macam-macam gaya itu ada gaya gesek, gaya Dorong. magnet, dan gaya gravitasi. Jadi banyak-banyak macam gaya yang lain. Jadi di sini ibu minta kepada anak-anak ibu mencoba mempraktekannya ke depan. Siapa yang mau melakukan gaya Saya, gesek? Bu. Kepada Tika dipersilakan. Yang ini namanya gaya tarik. Ini namanya gaya dorong. Ya, beri aplaus kepada Tika. Jadi yang dilakukan Tika tadi itu namanya gaya. Gaya dorong sama gaya tarik, Bu. Ya, yang disebut dengan gaya gesek, Gesek. karena ada gesekan antara meja dengan lantai. Baik, di sini ibu juga ada percobaan. Ini kan magnet. Jadi, apabila kita melakukan gaya magnet, apabila peniti ini kita tempel ke sini, dia akan tertarik. Karena dia ada magnet dan saling tarik menarik. Baik. Sekarang ibu minta kepada anak ibu mengerjakan halaman berikutnya yang ada pada buku yang telah ibu bagikan tadi, ya, nak. Ya, Bu. Karena waktu kita udah habis, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada keberagaman suku. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Dan tadi anak ibu sudah memahami pokok pikiran dan juga sudah memahami gaya dan macam-macam gaya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu, ya, nak. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin.